Jam menunjukkan jam 6 pagi. Di luar masih gelap gulita. Putra saya yang masih berusia 14 tahun sedang tertidur lelap di tempat tidurnya. Saya menyalakan lampu dan menggoyang tubuhnya agar terbangun. Saya tahu, seperti melepas plester, lebih baik melakukannya dengan cepat. Kedengarannya kejam, tapi mungkin terasa akrab bagi banyak orang tua. Setiap pagi saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana mungkin saya, dengan apa yang saya ketahui sebagai peneliti tidur, melakukan hal ini kepada anak saya sendiri. Anda lihat, saya tahu bahwa saya sedang merampas waktu tidur yang sangat dibutuhkan putra saya sebagai remaja yang sedang tumbuh pesat. Saya juga tahu bahwa dengan membangunkannya beberapa jam sebelum jam biologis alaminya siap, saya benar-benar merampok jenis tidur yang paling berhubungan dengan pembelajaran, konsolidasi ingatan, dan juga pemrosesan emosional. Tapi bukan hanya anak saya yang kurang tidur. Kurang tidur di kalangan remaja adalah sebuah epidemi. Hanya sekitar 1 dari 10 remaja yang mendapatkan tidur 8 hingga 10 jam per malam, seperti yang direkomendasikan oleh para ilmuwan dan juga dokter anak. Faktor utama yang mencegah remaja mendapatkan tidur yang mereka butuhkan adalah masalah kebijakan publik. Di banyak tempat, sekolah dimulai sekitar jam 7.30 pagi ataupun lebih awal. Padahal, organisasi medis merekomendasikan sekolah menengah dimulai tak lebih dari jam 8.30 pagi. Kebijakan masuk sekolah terlalu pagi ini memaksa remaja melakukan perlawanan yang mustahil dimenangkan melawan tubuh mereka sendiri. Sekitar masa pubertas, remaja mengalami penundaan pada jam biologis mereka. Hal ini didorong sebagian oleh pergeseran pelepasan hormon melatonin. Tubuh remaja baru mulai melepaskan melatonin sekitar jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Lebih lambat dibandingkan orang dewasa ataupun anak-anak. Ini berarti membangunkan remaja jam 6 pagi secara biologis sama saja dengan membangunkan orang dewasa jam 4 pagi. Bayangkan betapa sulitnya Anda berfungsi jika harus bangun jam 4 pagi setiap hari. Anda akan merasa seperti zombie, tak bisa berpikir jernih dan mudah marah. Banyak karakteristik buruk yang sering kita kaitkan dengan remaja, seperti kemurungan, sifat lekas marah, kemalasan, hingga depresi. Sebenarnya bisa jadi merupakan produk dari kurang tidur kronis. Untuk mengimbanginya, banyak remaja banyak mengkonsumsi kafein dalam jumlah yang besar, baik itu kopi ataupun minuman berenergi. Hasilnya, kita memiliki populasi pemuda yang lelah tapi terpacu sarafnya. Masa remaja adalah periode berkembang otak yang dramatis, terutama di bagian otak yang bertanggung jawab atas proses berpikir tingkat tinggi, seperti penalaran, pemecahan masalah, dan penilaian yang baik. Bagian otak ini pula lah yang bertugas mengendalikan perilaku impulsif dan berisiko yang sering terjadi pada remaja. Saat kurang tidur, perhatian mereka merosot drastis. Bahkan, banyak yang menunjukkan tanda-tanda perilaku yang menyerupai ADHD. Konsekuensinya, melampaui ruang kelas. Kurang tidur berkontribusi pada masalah kesehatan mental. Penelitian menunjukkan remaja dengan masalah tidur 55% lebih mungkin menggunakan alkohol. Setiap 1 jam waktu tidur yang hilang, terdapat peningkatan 38% perasaan sedih atau putus asa, dan peningkatan 58% dalam upaya bunuh diri remaja. Selain itu, mereka berisiko terkena obesitas, penyakit jantung, dan juga diabetes. Risiko lainnya adalah saat remaja yang kurang tidur berada di balik kemudi. Tidur kurang dari 5 jam per malam, setara dengan mengemudi dalam keadaan mabuk. Namun, data menunjukkan bahwa sekolah yang memulai jam belajar lebih lambat memberikan hasil luar biasa. Kehadiran meningkat, angka putus sekolah pun menurun, dan prestasi akademik meningkat secara signifikan. Kesehatan mental dan fisik mereka membaik, sehingga keluarga pun menjadi lebih bahagia. Memang ada tantangan logistik untuk memundurkan jam sekolah, seperti rute bus dan juga biaya transportasi. Tapi itu bukan alasan valid untuk gagal melakukan hal yang benar bagi anak-anak kita. Wilayah yang telah melakukan perubahan ini menemukan bahwa ketakutan mereka seringkali tak terbukti dan jauh lebih kecil dibandingkan manfaat luar biasa bagi kesehatan, kinerja siswa, dan juga keselamatan publik kita semua.